Bulan Februari ini, meskipun jumlah buku yang gue baca lebih sedikit daripada bulan lalu, tapi bacaan gue berkualitas. Karena akhirnya ada 2 judul buku yang bisa gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Apa aja? Ikutin terus videonya. Hey fellas, welcome back to my YouTube channel. My name is Saya. Seperti biasa, setiap bulan gue akan bikin video yang membagikan rangkuman buku-buku yang gue baca di bulan tersebut. Untuk kasusnya video ini adalah buku-buku yang gue baca sepanjang bulan Februari. Dan kabar bagusnya ada 2 judul yang gue kasih rating 5 dari 5 bintang. Sebelum masuk ke pembahasan tentang buku-bukunya, gue mau menyampaikan terima kasih untuk sponsor video kali ini, yaitu Rakata. Rakata adalah sebuah platform literasi digital persembahan dari Mizan. Di aplikasi Rakata ini kamu bisa menemukan dan membaca ribuan e-book legal dan juga resmi dari penerbitnya langsung, yang sering dijual dengan harga diskon, bahkan gratis. Di aplikasi Rakata, kamu yang suka menulis juga bisa mempublikasikan tulisanmu dan mengajukannya menjadi cerita berbayar, serta mendapatkan penghasilan dari situ. Pengguna juga bisa saling berinteraksi di forum-forum dalam aplikasi Rakata, bisa itu saling merekomendasikan judul-judul yang kamu suka, atau bahkan mendiskusikan buku yang baru aja kamu baca dan kamu suka banget. Di sepanjang 2021 akan ada program-program menarik lainnya di aplikasi Rakata, seperti misalnya diskon buku digital alias e-book, giveaway, terus juga kelas menulis gratis, dan lomba-lomba seru lainnya. Supaya nggak ketinggalan informasi-informasi seru tersebut, langsung aja download aplikasi Rakata lewat link yang gue taruh di kolom deskripsi bawah, dan juga follow media sosial mereka di Facebook, Twitter, dan Instagram dengan nama akun rakata.id. Sekarang kita masuk ke pembahasan buku-buku yang gue baca sepanjang Februari. Yang pertama ada, ini dia, The Silent War, atau bahasa Indonesianya jadi Perang Senyap, yang ditulis oleh Vin R. Ini adalah sebuah buku bergenre spy thriller yang ditulis oleh penulis Indonesia. Sebenarnya gue udah membahas segala sesuatunya secara detail dan lengkap ya di video review buku ini, The Silent War. Linknya gue taruh di sini dan juga di kolom deskripsi bawah supaya kamu bisa klik dan nonton. Intinya The Silent War ini bercerita tentang sebuah perang senyap yang dijalankan oleh para mata-mata atau agen rahasia dari berbagai negara. Kita akan ngikutin tokoh utama bernama Issa Respati, yaitu seorang mantan agen operatif berbahaya yang diajak oleh sekelompok agen dari Langley. Tahu lah ya, Langley itu adalah markasnya apa? Ya, markas CIA di Virginia. Dia diajak untuk mengusut kematian salah seorang agen mereka. Misi berbahaya tersebut melibatkan pembunuh terlatih dari pihak Rusia dan juga menghilangnya plutonium dari pangkalan nuklir Rusia di Suriah. Blurbnya aja udah menarik seperti ini. Cerita ini tuh mengobati rasa rindu gue terhadap buku bergenre spy thriller. Dulu pernah gue baca sekali dan suka. Akhirnya gue nemuin lagi, dan yang ini ditulis oleh penulis Indonesia. Konsep ceritanya, ide ceritanya itu menarik, dan bagaimana potongan-potongan misterinya itu dipaparkan sepanjang alur cerita juga menarik. Makanya novel ini gue kasih rating 3,5 dari 5 bintang. Buku kedua yang gue baca adalah ini dia, Behind Her Eyes, yang ditulis oleh Sarah Pinborough. Ini gue baca ulang karena kan kemarin 17 Februari seriesnya tuh mau tayang di Netflix, jadi gue baca ulang supaya inget lagi gitu detail-detailnya. Dan setelah baca ulang yang kedua kalinya, tidak merubah opini serta impresi gue ya terhadap cerita ini. Tetap gue kasih 5 bintang karena itu dia endingnya yang merupakan kekuatan atau daya tarik gitu dari cerita ini. Endingnya yang begitu mengejutkan, akan tetapi narasinya pun gue suka gitu. Narasinya penulis Sarah Pinborough dari awal itu sudah menyuapi rasa kepo gue terhadap hubungan ketiga orang ini, yaitu Adele, Louis, dan juga David. Cara narasinya yang menggunakan point of view bergantian antara Louis dan juga Adele itu menurut gue pilihan yang tepat. Belum lagi di tengah-tengah cerita ada bagian yang dinarasikan pakai sudut pandang orang ketiga dan menjelaskan kejadian di masa lalu, yang tentu saja bikin gue semakin penasaran apa hubungannya dengan kejadian yang akan terjadi di masa sekarang. Begitu membaca buku ini kedua kalinya, ada beberapa bagian yang gue tandai nih pakai post-it yang adalah detail-detail yang menarik gitu, yang waktu baca pertama kali kayaknya kelewatan. Salah satunya adalah tentang Sophie. Sophie ini adalah sahabatnya Louis. Kalau di seriesnya mungkin nggak terlalu disoroti gitu ya. Di sini juga sebenarnya nggak terlalu banget, cuma dibahas aja dan cukup menarik buat gue. Jadi si Sophie ini kan adalah perempuan yang suka selingkuh padahal dia udah punya suami dan juga punya anak gitu. Terus ada adegan di mana Louis berpikir jangan-jangan Sophie ini adalah pihak yang justru diselingkuhi gitu. Jangan-jangan suaminya pernah selingkuh dan karena
Sophie sakit hati, dia melampiaskannya dengan melakukan serangkaian perselingkuhan tersebut. Menurut gue, iya juga ya, menarik ya pemikiran seperti itu. Salah satu faktor kenapa gue suka baca novel-novel psychological thriller adalah ya karena sisi psikologis yang real gitu loh, yang terjadi di kehidupannya manusia yang diselipkan dalam cerita-ceritanya, dan dari situ kita jadi bisa ikut merenung. Lagi-lagi tadi udah gue bilang ya, ini karena baca ulang dan tidak merubah opini gue, tetap gue kasih 5 bintang. Buku ketiga yang gue baca adalah ini dia, Dry, yang ditulis oleh Neil dan juga Jared Shusterman. Ini gue baca yang versi terjemahan Indonesia, diterbitin sama penerbit Gramedia. Waktu gue posting buku ini di Instagram, ada yang mengoreksi. Jadi ini tuh bukan novel distopian, tapi lebih ke cerita yang bertema tentang disaster alias natural disaster alias bencana alam. Ya, dan setelah dipikir-pikir, ya sih, ini tuh lebih nyeritain tentang kekeringan yang terjadi di California Selatan. Gue udah menjelaskan segala sesuatunya, review detail dan juga impresi ketika membaca bagian-bagian di dalam sini lewat video Februari Reading Vlog. Linknya ada di bawah, kalian bisa klik. Semuanya udah gue sampein di situ. Mungkin yang belum atau kelewat adalah tentang ini dia sih, bahwa ini kan tokoh-tokoh utamanya anak remaja gitu ya. Jadi di sini beberapa kali dikasih pandangan mereka terhadap orang tua mereka. Yang pertama ada Alisa, bagaimana dia memandang orang tuanya. Terus yang kedua adalah Kelton, bagaimana dia memandang orang tuanya, terutama ayahnya yang menurut gue sih agak rada-rada freak gitu ya. Itu ada di dalam sini dan itu menurut gue menarik. Sama ada satu adegan yang bikin gue berpikir gitu, yaitu ketika tetangganya si Kelton datang ke rumahnya Kelton untuk meminta air, karena kan tetangganya tuh tahu bahwa keluarga Kelton ini udah bener-bener udah mempersiapkan kondisi terburuk. Jadi udah nimbun makanan, udah nimbun air, udah mempersenjatai rumah mereka gitu kan. Nah, ada salah satu tetangganya yang datang untuk minta air karena istrinya sedang hamil. Yang menyambut itu adalah ayahnya Kelton, dan ayahnya Kelton ini tuh ngasih tahu gimana cara supaya dia bisa mendapatkan air. Tapi karena yang dibutuhin sama tetangga ini adalah air, jadi dia marah gitu. Nah, adegan itu tuh membuat gue merenung gitu. Kadang itu kejadian di dunia nyata kan, dimana kita meminta sesuatu tapi kita dikasih cara untuk mendapatkan hal tersebut supaya kita bisa mandiri. Tapi ada orang-orang yang tidak bisa menerima hal tersebut, yang pengennya tuh disuapin terus gitu, pengennya terima jadi, nggak mau bersusah payah untuk mendapatkan hal tersebut. Ibaratnya disuapin terus lah, nggak mau cari makanannya dulu gitu kan. Itu sih menurut gue, jadi novel ini tuh di dalamnya ada cerita-cerita yang menggambarkan tentang kelakuan manusia sesungguhnya di dunia nyata. Karena hal tersebut gue kasih Dry ini 3,5 dari 5 bintang. Buku selanjutnya yang gue baca adalah ini dia, Real Face, yang ditulis oleh Chinen Mikito Sensei. Ini gue baca versi terjemahan yang diterbitin sama penerbit Haru. Ini adalah sebuah cerita bergenre thriller, misteri, komedi, dan sukses jadi bacaan favorit gue tahun ini. Tadinya gue sempet skeptis gitu ya sama unsur komedi yang dimasukkan dalam cerita misteri thriller. Jangan-jangan jadinya malah garing gitu kan. Tapi ternyata tidak, saudara-saudara. Segala sesuatunya itu punya porsi yang pas. Baik itu komedinya, misterinya, suspense, dan juga thrillernya. Semuanya berpadu dengan pas dalam cerita ini. Temanya tuh tentang bedah plastik dan juga tentang wajah manusia gitu ya. Di dalamnya ada cerita-cerita pasien yang bikin kita juga merenung gitu. Gimana seandainya kita ada di posisi pasien tersebut. Detailnya, review lengkapnya itu udah pernah gue bikin video. Di sini kamu bisa klik seperti biasa, dan juga di kolom deskripsi bawah. Yang pasti ini adalah salah satu judul yang gue kasih 5 dari 5 bintang. Segitu senangnya gue kalau nemuin satu buku yang bisa memberikan sesuatu yang fresh gitu, bisa memberikan sesuatu yang berimpact terhadap hidup gue, dan salah satunya adalah Real Face ini. Buku selanjutnya, ini juga gue kasih rating 5 bintang karena emang segitu berpengaruhnya buat gue, yaitu sebuah buku non-fiksi berjudul The Bullet Journal Method, Track the Past, Order the Present, and Design the Future. Jadi ini adalah buku yang memaparkan, dan penulisnya itu adalah penggagas awal tentang metode bullet journal. Sedikit background cerita ya, buat teman-teman yang udah ngikutin channel ini dari awal, dari sejak subscribernya cuma berapa ya, 100 apa 500 gitu, pasti tahu kalau gue pernah bikin yang namanya video-video tutorial bullet journal. Jadi di situ gue memvideokan proses gue membuat layout untuk bullet journal setiap bulannya. Gue taruh
taruh link playlistnya di sini sama di kolom deskripsi bawah. Ini dia contoh videonya. Selama kurang lebih setahun atau 2 tahun gue cukup rutin gitu ya membuat bullet journal setiap bulan. Gue pikir karena pertama menarik gitu kan tampilannya, kedua juga dengan membuat bullet journal gue bisa menuliskan to-do list harian dan juga rencana-rencana video yang akan gue buat dalam bulan tersebut. Tapi lama-kelamaan gue merasa metode ini tuh kurang praktis gitu, kurang praktis untuk kegiatan gue yang makin lama makin padat. Gue sering mendapati di setiap akhir bulan atau di setiap awal bulan itu gue belum membuat layout untuk bulan berikutnya. Yang pada akhirnya terjadi adalah gue menuliskan to-do list di mana aja gue sempet sih beralih ke Notion, yaitu sebuah aplikasi digital gitu kan, dimana kita bisa mengatur tampilannya supaya sesuai dengan kebutuhan kita. Tapi tetap aja menurut gue ada kekurangannya, karena gue merasa gue adalah orang yang tipenya visual. Ketika gue menuliskan sesuatu dan melihat apa yang gue tulis itu lebih lama diingatnya dibanding kalau gue ketik di digital gitu, di aplikasi. Di tengah-tengah kegalauan tersebut gue menemukan buku ini nih, The Bullet Journal Method. Sebenarnya gue udah tahu dari lama gitu ya, udah masuk wishlist juga, tapi mahal banget harganya, gak pernah turun dari 200.000. Terus kemarin di aplikasi Kindle gue menemukan harganya sedang didiskon, jadi cuma sekitar 40 atau 50.000 gitu. Ternyata buku ini memberikan pencerahan sesungguhnya bagaimana menerapkan metode bullet journal itu sendiri. Di sini gue jadi paham kenapa si penulis ini menciptakan metode bullet journal dan apa alasan sesungguhnya kenapa kita perlu menerapkan metode bullet journal ini gitu. Jadi di sini tuh dijelasin ada yang namanya rapid logging. Rapid logging tuh menuliskan apa yang kita pikirkan itu ke dalam bullet journal kita. Jadi setiap kepikiran apa, misalnya gue kepikiran oh hari Minggu harus bikin video unboxing. Nah, itu spoiler juga. Jadi hari Minggu bakal ada video unboxing, tungguin ya guys. Oke, balik lagi ke pembahasan bukunya. Jadi misalnya gue kepikiran oh hari Minggu gue harus bikin video unboxing. Nah, itu tuh langsung gue taruh catat di bullet journal. Jadi nggak perlu layout yang cantik-cantik seperti itu. Pada dasarnya tulis aja semua yang kepikiran atau muncul di pikiran kita supaya nggak terbebani di kepala kita. Dan ada metodenya rapid logging itu, yaitu membuat judul dari apa yang mau kita kerjain tersebut. Jadi misalnya judulnya adalah topiknya YouTube gitu ya. Terus di bawahnya kita tulis apa yang berkaitan dengan YouTube tersebut, misalnya video unboxing. Nah, kalau dijelasin secara lisan seperti ini akan panjang banget, jadi gue rekomendasiin buat baca. Dan dengan membaca ini gue jadi tersadarkan gitu ya, bahwa untuk memulai sesuatu tuh memang harus paham gitu, harus paham backgroundnya, harus paham kenapa mengerjakan hal tersebut. Sama kayak bullet journal, padahal kelihatannya sepele ya, cuma nulis to-do list doang. Tapi karena gue nggak paham kenapa harus menuliskan hal-hal tersebut, kenapa membuat layout bullet journal, jadinya gue di tengah-tengah mundur gitu, di tengah-tengah kehilangan motivasi gitu kan untuk melanjutkannya. Dan setelah membaca buku ini dan paham, akhirnya gue kembali membuat bullet journal. Nanti mungkin gue akan bikin di blog kali ya, supaya lebih terlihat jelas tampilannya seperti apa, perbedaan antara layout bullet journal yang lama dengan layout bullet journal baru yang gue bikin saat ini. Yang pasti buku ini sudah memberikan pencerahan, makanya gue sampai kasih rating 5 dari 5 bintang, karena emang segitu ngaruhnya. Bahkan baru baca 20 apa 30, 40% dari buku ini, terus gue implementasiin gitu ya, itu sudah memberikan pengaruh gitu buat kegiatan gue sehari-hari. Jadi ini beneran highly recommend buat kamu yang merasa kegiatannya sehari-hari itu udah mulai berantakan, udah mulai kacau gitu, sudah mulai sering lupa kalau mau ngerjain sesuatu. Coba deh baca ini, meskipun belum ada terjemahannya, tapi menurut gue kayak bahasa Inggrisnya lumayan mudah buat dipahami. Ada 5 judul yang gue baca sepanjang bulan Februari, meskipun sedikit, tapi itu yang gue bilang tadi cukup berkualitas ya kan. Gimana dengan kamu, ada nemu buku favorit kah di bulan ini? Kasih tahu di kolom komen di bawah, kita ngobrol di situ. Jangan lupa like dulu video ini kalau kamu suka, subscribe juga ke channel ini, dan kita ketemu lagi di video selanjutnya. See ya!